Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Febriani, NIM 3518095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya belajar. Yuk kita simak. Yang pertama, pengertian dari gaya belajar. Gaya belajar diartikan sebagai pendekatan yang digunakan oleh siswa dalam belajar bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Kemudian, gaya belajar juga merupakan cara mengenali berbagai metode belajar yang disukai oleh siswa, supaya siswa lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual merupakan tipe belajar yang berfokus pada penglihatan. Pada saat mempelajari hal baru, orang dengan gaya belajar visual ini biasanya perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah dimengerti dan dipahami. Seseorang dengan gaya belajar visual memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, jadi orang yang memiliki gaya belajar visual yang pertama itu mudah mengingat dari apa yang dilihat daripada yang didengar. Kemudian, suka menggambar apapun di kertas. Berbicara dengan tempo yang cukup cepat, lebih suka membaca daripada dibacakan. Kemudian, sulit menerima anjuran atau perintah secara verbal, kecuali ditulis terlebih dahulu. Lebih menyukai seni daripada musik, dan lebih mudah menghafal apabila menggunakan gambar. Cara belajar yang tepat untuk orang dengan tipe visual. Nah, yang pertama, belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membuat mind map untuk memudahkan belajar. Yang ketiga, menggunakan stabilo pada saat membuat catatan. Yang keempat, membuat buku yang berilustrasi juga, tidak hanya tulisan. Yang kelima, mengingat apa yang dilihat, karena mereka cenderung lebih cepat belajar dari apa yang dilihat daripada yang didengarnya. Selanjutnya, gaya belajar auditorial. Nah, gaya belajar auditorial ini apa sih? Nah, mari kita menjelaskan mengenai pengertiannya. Jadi, gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang dengan gaya belajar ini peka dan mudah hafal setiap ucapan yang didengar, bukan yang dilihat. Jadi, kalau tipe auditorial ini kebalikan dari tipe visual. Orang dengan gaya belajar auditorial memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Yang kedua, memiliki kesulitan menulis dan membaca. Yang ketiga, memiliki kesulitan dalam menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Yang keempat, mudah terganggu oleh keributan. Yang kelima, sering berbicara pada diri sendiri ketika sedang melakukan sesuatu. Yang keenam, pembicara yang fasih. Yang ketujuh, lebih suka musik daripada seni. Cara belajar yang tepat untuk tipe gaya belajar auditorial yaitu yang pertama, mendengarkan musik yang disukai. Yang kedua, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara untuk memudahkan mereka mengingatnya. Yang ketiga, belajar dengan cara diskusi bersama teman supaya para orang dengan tipe auditorial ini lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Baik, yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang melibatkan gerakan atau biasa disebut belajar dengan gerak.
Biasanya, orang dengan tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya dengan membaca, tetapi juga mempraktikannya dengan gerakan. Dan orang dengan gaya belajar kinestetik, mereka cenderung tidak betah berdiam diri terlalu lama di kelas. Karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dengan tipe belajar kinestetik, yaitu yang pertama, berbicara dengan lambat. Yang kedua, menyukai praktek secara langsung ketika belajar. Yang ketiga, lebih mudah menghafal apabila dilakukan dengan berjalan dan melihat. Yang keempat, pada saat berkomunikasi, banyak menggunakan isyarat tubuh. Yang kelima, terkadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Cara belajar yang tepat untuk orang dengan tipe belajar kinestetik, yaitu yang pertama, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya berjalan atau mengetuk-ngetukkan jari ke meja. Yang kedua, menggunakan berbagai alat media dalam belajar. Yang ketiga, belajar dengan mempraktekannya. Ya, baik teman-teman. Jadi setelah tadi kita sudah mempelajari mengenai gaya belajar, selanjutnya kita membahas mengenai manfaat dari mengetahui tipe belajar. Jadi, mengetahui tipe belajar ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menemukan cara-cara orang dalam belajar. Yang kedua, mempelajari bagaimana seseorang menyerap dan mengelola informasi. Yang ketiga, menggunakan teknik-teknik untuk menyeimbangkan cara belajar seseorang sehingga dapat mencapai keberhasilan belajar. Ya teman-teman, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu. See you.